Biasa, haleluya. Haleluya. Kalau pagi hari ini hari yang spesial buat saya. Kenapa hari spesial? Karena hari ini kami keluarga besar Rubino bersama-sama melayani. Dengan kemuliaan Allah kita, satu anugerah yang luar biasa. Kita bisa sama-sama melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu suatu anugerah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Haleluya. Kalau kita sampai saat ini dalam keadaan sehat bisa memuji memuliakan nama Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Kita dalam keadaan sehat bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita tunduk kepala.
Atas segala kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh Tuhan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Dia terlalu baik bagi kita semua. Kita ada hari ini karena kasih dan kebaikannya. Haleluya Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur.
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, di dalam hidup, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan syukur saat kami bersyukur kepada Tuhan. Kondisi keadaan kami tidak dapat menghalangi kami saat kami datang kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib. Terima kasih Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Pagi ini kesempatan yang Tuhan beri, kami rindu menaikkan ucapan syukur puji-pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Sebelum kita duduk, berikan salam kanan kiri ke belakang, katakan Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Tuhan Yesus sumber kekuatanku, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dialah segalanya bagi kita, amin. Sukacita, dia Tuhan sumber sukacita kita, amin. Dialah segalanya, Dia bagiku, amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin, haleluya. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku, amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya bagi kita. Segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku.
Dialah segalanya. Sekali lagi saudara. Dialah segalanya. Dialah segalanya. Dia bagiku. Dialah segalanya. Besar kecil. Dan selamatkan kita semua. Oh, Kaulah segalanya. Segalanya. Dia bagiku. Seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Musik memuji nama Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Mari bersama nyanyikan pujian kembali. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Mari saya undang teman berdiri bersama-sama. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu. Sekali lagi saudara. Oh, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus ajaib, amin. Tuhan Yesus ajaib, amin. Yang percaya katakan sama mama, Tuhan Yesus ajaib. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Sekali lagi 1, 2, 3. Tuhan Yesus ajaib. Sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Percayakan kuasa-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Diberi kuasa dari Raja mulia, amin. Menaklukkan musuh, dibawakan. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Ku diberi kuasa. Amin. Dari Raja mulia.
Bila Allah ada bersamaku. Sekali katakan bila Allah bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak-sorai. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Glory bagimu Tuhan. Mari kembali nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Amin. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan sama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Mari jemaat Tuhan menyanyikan pujian. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Kau Tuhan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Soal-soal bagi nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang baik dan Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Ya, melalui kesempatan ini kami rindu bernyanyi bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kembali nyanyikan pujian ini saudara. Renungkan setiap kata dan kata pujian ini. Namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan Tetap sama di hidup. kondisi kita bisa berubah, tapi hanya kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita saudara. Setiap rencana-Mu ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini, Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. mari jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama. Mari saya mengundang semua dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita. Mari kita menyadari bahwa sampai detik ini kita ada karena anugerah-Nya. Bukan kuatan gagah kita, siapa kita saudara. Kita sangat lemah. Tanpa Tuhan, saya dan saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan Tuhan, segalanya dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita saudara. Sebagai bentuk ucapan syukur, pengakuan kita. Tuhan, sampai detik ini, aku ada karena Engkau saja Tuhan. Amin. Sampai detik Ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan. penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kayak dimasukin. Kaulah Tuhan. Mari kebanyakan pujian ini. Sampai detik ini, sampai detik ini, ku melihat penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Amin, haleluya. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang sanggup kami andalkan. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Orang-orang yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Firman-Mu memberikan kami kepastian apa yang harus kami pikirkan, renungkan, dan kami lakukan ke depan. Berbicaralah, Roh Kudus menolong kami semua mengerti dan menangkap pesan Tuhan pagi ini dan siap melakukannya. Terima kasih, tolong hamba-Mu yang pasti Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dengan sukacita firman-Mu pagi ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua semangat saudara ya. Sudah mendengar nyanyian. Harus semangat. Orang gak semangat tidak bisa meneruskan perjalanan hidup ya. Ayo. Puji Tuhan. 2, 3. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sangat baik. Mengapa saya sampaikan puji Tuhan? Saya ucapkan selamat pagi, selamat bersama-sama kita berkumpul di rumah Tuhan, kita beribadah ya. Karena saya merasa sangat senang pada hari ini ya. Mengapa senang? Bukan karena saya punya rumah bagus, mobil banyak ya. Itu nomor 2. Nomor 1 itu hidup bahagia ya. Hidup sukacita. Hari ini saya, tapi suami saya tidak ada ya. Dan anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, buyut 1 bisa sama-sama melayani Tuhan ya. Sangat senang sekali saya saudara, saya terharu ya.
bukan kebetulan Tuhan yang sudah menentukan ya, supaya hari ini saya sangat suka cita sekali seperti mendapatkan harta yang banyak ya. Biarpun saya hidup sederhana, tetapi kalau anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, buyut, semua bergandengan tangan. Rukun. Itu kemauan Tuhan ya. Karena orang yang hidup rukun, berkat pasti dah. Berkat bukan hanya uang, tapi sukacita, damai sejahtera. Uang nomor 2 ya. Cukup sampai hari ini, tidak pernah kekurangan kami keluarga besar ya. Berkat doa daripada jemaat semua, berkat apa yang diberikan pada kami ya, terlebih dari Tuhan. Pengharapanku ada dari Tuhan ya. Sampai saya masuk sini tahun 69 ya, sampai sekarang saya belum pernah kekurangan ya. Belum pernah kekurangan ya. Awalnya kecil, kami katakan diawali kecil, diakhiri besar. Biarpun saat ini kami ya belum ada mobil lagi, karena mobil itu sudah dijual untuk saya operasi. Tapi saya bersuka cita ya, karena terserah Tuhan, semua Tuhan yang menghendaki ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama langsung aja maaf saya lama enggak khotbah ya. Hari ini juga saya sebenarnya berapa hari yang lalu saya ini mata saya ini kan baru operasi ya, masalah. Masih ada katanya katarak. Terus di mana baru kasih tahu siapa pendeta siapa tuh ke Surabaya, bukan BPJS bayar. Itu profesor bukan dokter ya. Katanya tidak boleh dioperasi, bahaya. Itu ada seperti berambang, sudah tahu berambang, bawang merah, bawang ya. Itu tipis katanya. Tuhan, satu bilang dioperasi, satu tidak. Saya berserah kepada Tuhan. Saat ini mata saya yang kiri ini seperti kelet, saudara. Seperti isolasi, saya mau lepas gitu loh. Jadi membaca ini kurang terang, ya. Makan juga ini kacamata dari dokter, bukan kacamata operasi ya. Kalau pakai kacamata operasi untuk berdebu, ya. Kalau HP agak besar ya. Nah ini pasti gini ya. Jadi tolong bantu doa buat saya, saudara. Saya kurang bebas ya untuk melayani Tuhan. Tapi saya percaya melalui ujian. Tanpa ujian tidak ada kemenangan ya. Ujian membawa kita kepada kemenangan. Lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh. Saya selalu bersyukur, Tuhan terima kasih. Ya, biarpun mata saya sekarang ya, belum terang betul. Ini kelihatan saya. Tapi kalau gini, kemarin puji Tuhan ya, saya biasanya kalau di rumah sakit di kontrol itu, ini tutup berapa? Kemarin saya bisa, puji Tuhan. Terima kasih berkat saudara, doa saudara ya. Berapa hari yang lain tuh, kalau saya tutup mata gini, hanya bayang-bayang dan sinar. Kemarin saya periksa di Prof itu, di anaknya Prof namanya siapa itu? Indri, Vinka ya. Itu yang kontrol saya, ayo mau Oma, tutup yang kanan ya. Ini berapa Oma? Nah ini. Apa karena sinar? Bukan. Biarpun di ketintang juga terang ya. Puji Tuhan, saya selalu bersyukur apapun yang terjadi ya. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Mari sama-sama kita masuk firman Tuhan sekarang 7:30 kurang. Baca di dalam judul firman Tuhan, saya bilang apa yang saya akan sampaikan. Terus Tuhan kasih tahu melayani. Karena kita keluarga besar, anak-anak mantu cucu buyut melayani Tuhan ya. Indah, nanti saya akan nyanyikan nyanyian. Saya digerakkan Tuhan nyanyi itu ya. Kalau melayani itu sepertinya bukan bosan ya, sering dinyanyikan. Tapi nyanyian ini lama tapi senang sekali ya. Saya mengambil judul saat ini melayani ya. Melayani. Saudara senang apa enggak kalau dengar melayani? Gak senang kok melayani ya. Enaknya sing dilayani. Aku sing soro ya. Wirawir ya. Nah, tapi ini firman Tuhan, mari kita harus senangi. Melayani ya. Ada 3 hal. Melayani siapa? 1, melayani Tuhan. 2, melayani keluarga. 3, melayani sesama. Dalam Tuhan dan di luar Tuhan ya. Ini, mari baca ya. Di dalam Matius dulu ya. Matius 20 ayat 28.
Ini ayat yang tidak asing lagi. Matius 20 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Sama seperti anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan, ayo sama-sama, melainkan untuk melayani, bukan melayani saja, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang sulit. Siapa yang bisa mengerjakan ini selain Yesus? Melayani gampang ya, Pak Atmadi. Tapi ada komanya ini, dan itu loh. Siapa yang memberi nyawa kita kepada, oh karena Pak Atmadi saya mau mati. Mau? Siapa yang mau? Tidak ada ya saudara. Nah, sebab itu kita harus saling mengasihi, melayani. Ada yang mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Jangan berhenti. Lebih itu harus lebih dan lebih. Seperti kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tidak ada batasnya. Seperti air mengalir terus ya saudara. Kami ada keluarga besar Pak Jim Rubino sampai saat ini oleh kemurahan Tuhan saudara. Saya masuk sini tahun 69 sampai sekarang berapa puluh tahun. Kalau saya bayangkan Tuhan, terima kasih. Banyak liku-liku hidup yang saya alami ya saudara. Tetapi dikatakan dalam ujian tadi, hanya pengharapanku kepada Tuhan. Ya, dialah rajaku, raja segala raja. Dia yang panggil saya, dia sanggup menjamin hidup saya sekeluarga besar sampai saat ini. Ya, Tuhan itu luar biasa saudara. Jangan sampai kita diingkar janji. Ya, nah ini Tuhan datang bukan untuk dilayani. Lebih berharga mana saudara? Yang melayani apa yang dilayani? Lebih dihargai mana saudara? Ya lebih dihargai yang dilayani ya saudara, seperti bos sama karyawannya ya, sama pembantu rumah tangganya. Ayo, mana yang lebih dihargai orang? Melayani, ngepel, nyapu, ambil minum, makan. Tidak sepertinya secara manusia tidak dihargai. Tetapi firman Tuhan katakan, aku datang bukan untuk dilayani. Tuhan datang mau melayani semua manusia di dunia ini ya. Karena semua manusia ini ciptaan Tuhan, miliknya Tuhan, anak kesayangannya Tuhan, biji matanya Tuhan. Jadi dia rela mati disalib. Ya, yang dulunya manusia diciptakan sempurna, sangat sempurna. Tetapi karena pelanggaran Hawa di Taman Eden ya, sehingga dosa masuk dan manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi Bapa di surga menurunkan anaknya yang tunggal supaya mereka yang percaya biarpun sudah masuk dalam dosa mendapat hidup yang kekal. Itu kita harus pegang teguh saudara. Ya, korban untuk saudara kita. Itu namanya melayani, ya. Juga ada di kitab yang lain, Markus ini juga sangat sudah hafal ya. Markus 10:45 sama ya. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani dan menyerahkan nyawanya. Mati disalib 3 hari, bangkit. Ya. Untuk mengangkat kita semua bersama-sama naik ke surga, ya. Coba dibuktikan ya kalau Tuhan tuh melayani murid-murid. Baca Yohanes 13, apakah betul Tuhan melayani murid-murid? Ya. Sangat luar biasa. Yohanes 13 ayat 5. Yohanes 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. 4 dulu ya, maaf, 4 dulu.
Lalu bangunlah Yesus ya, Bu Artima ya. Puji Tuhan, Bu Artima sehat. Maaf saya tidak bisa ke sana karena saya harus ada yang nganter ke sana ya. Tapi saya selalu berdoa ya. Puji Tuhan, saya senang sekali Bu Artima bisa kembali ibadah ya. Tuhan cinta Bu Artima ya. Ayat 4 saya bacakan, saya ulangi. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah, bukan bangun. 4 ya. Lalu bangunlah Yesus dan ini kerendahan hati Yesus ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Jubah kemuliaan ditanggalkan ya. Nah ini pelayanan. Mana tadi? 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yesus ya, mengambil sehelai kain lenan. Permisi kata, bukan kain di dapur situ yang jelek, kain lenan, dan mengikatkannya pada pinggangnya. Menanggalkan jubahnya ya, mengambil kain lenan yang untuk mengikat pinggangnya. Ini kerendahan hati Tuhan, kasih Tuhan kepada manusia ya. 5. Kemudian ini Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi atau ember ya. Dan murid-murid dan mulai membasuh atau mencuci kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat tadi ya, yang terikat pada pinggangnya itu ya. Jadi Tuhan itu datang ke dunia ini untuk melayani, mengasihi manusia di dunia ini ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus dikatakan membasuh kaki murid-murid. Kenapa kok dibasuh? Kok gak dibasuh sendiri sih? Kok Tuhan yang membasuh? Itu ada artinya ya. Tuhan itu menguduskan, kalau menurut saya menguduskan, menyucikan. Kaki itu kan untuk berjalan ya. Perjalanan murid-muridnya disucikan Tuhan ya. Malah Petrus katakan, kok gak dari kepala Tuhan juga dimandikan, dibersihkan. Sekali sudah dimandikan bersih. Tapi perjalanan hidup kita ini masih banyak rintangan dan tantangan yang mengganggu kita ya. Sehingga kita berbuat dosa karena kaki kita melangkah. Permisi kata, kalau tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ada juga ayat, karena kamu melihat, kamu berbuat dosa. Coba kamu tidak bisa melihat, nah itu ada ayatnya itu ya. Nah, jadi Yesus datang ke dunia ini untuk melayani umat manusia di dunia ini. Tuhan bilang, jangan ada satu yang binasa. Tuhan ingin supaya semua manusia ini selamat. Karena manusia semua punya Tuhan tuh, ciptaan Tuhan ya. Nah, mari kita sama-sama ya, sebagai anak Tuhan, sebagai kita ini adalah keluarga Allah ya. Tidak boleh satu saling membenci ya, saling menghina, saling memfitnah. Kita ini keluarga Allah saudara ya. Kita harus saling melayani ya, melayani banyak hal ya. Seperti saya sekarang melayani Tuhan ya, semuanya musik semua ya, Sony Dersinget melayani Tuhan. Tapi ada juga bukan hanya di mimbar, seperti Bu Kikin ya, ngepel nyapu itu melayani Tuhan ya Bu. Merajut kamar mandi, ngosek, semua itu melayani Tuhan. Kalau Natal dekor itu semua melayani Tuhan ya. Kita kalau juga berdoa itu melayani Tuhan, berhadapan dengan Tuhan ya. Banyak hal ya. Jadi yang kaya menolong yang kurang kaya, itu yang melayani. Saling memperhatikan, saling menolong, saling menasehati. Kalau dinasehati jangan marah ya. Saya dulu kalau dinasehati marah, tidak boleh ya. Jadi dinasehati terima kasih ya, karena sayang, karena perhatian. Coba dapetnya Biarno tak suka nah itu namanya tidak ada kasih ya Bu Tema ya. Kita saling mengasihi. Ibu siapa? Ibu Lydia ya, Pak Hosea ya. Saya sangat salut, sangat bersuka cita ya melihat jemaat yang rukun, gandengan. Bukan waktu muda, waktu tua. Belum setia sampai mati. Nek ayu ganteng gandengan. Nek wis tuwek permisi kata bomber wis melaku dewek-dewek. Enggak ya.
cantik, kurang cantik, manusia bisa berubah ya tadi nyanyiannya. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, berkat-berkatnya. Saya kalau nasihati jemaat saya, suaminya wah sangat menjengkelkan. Saya bilang, Bu, ingat waktu pacaran ya. Ingat waktu manten baru. Ya, biarpun saat ini menjengkelkan. Ya, tidak menyenangkan, mungkin ngerepoti, mungkin stroke dan sebagainya. Mari kita minta kasih Tuhan. Selalu ditransfer, jangan cuma uang ditransfer. Tapi mari semua belajar minta ditransfer kasih Tuhan, ditransfer terus. Mengalir, mengalir, mengalir. Supaya kita bisa berbuat yang baik ya. Melayani Tuhan itu dikatakan sangat indah. Jadi saya akan nyanyikan nyanyian. Ini saya dapatkan dari Tuhan. Saya sekarang ini sangat canggih ya. Kalau dulu kan masih lihat Alkitab. Sekarang tuh lihat di mana ini? YouTube, di Google ya. Mau apa, nyanyian apa, mau bisa semua Tuhan. Manusia luar biasa, apalagi Tuhan luar ya. Gak ada batasnya Tuhan Yesus itu. Manusia ciptaan Tuhan canggih ya. Apalagi Tuhan Yesus ya. Nah, coba saya ingin bacakan juga Lukas 8 ayat 3. Siapa yang melayani Tuhan ya? Sebagai contoh, Lukas 8 ayat 3. Injil Lukas 8 ayat 3 ya. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, coba saya bacakan dari atas. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dan dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Nah ini Yesus bekerja. Kita juga harus bekerja, ya. Katakan Bapak di surga sampai hari ini bekerja apa? Mendoakan kita semua supaya selamat. Kita tidak boleh malas, selalu mau bekerja secara jasmani, secara roh, terus berjuang ya. Nah ini, berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan, nah ini ya, yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 3, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan. Nah ya, jadi harta kita untuk Tuhan. Kapan sih? Dalam Matius 25 saudara tahu ya. Waktu di penjara mengunjungi saudara kita yang sakit ya. Dikunjungi. Firman Tuhan katakan, kapan ya Tuhan saya nyampe itu. Kalau kamu ya memperhatikan anakku yang sakit, yang sedih, yang di penjara, ya mengalami beban berat, itu berarti sudah melayani Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi mari kita saling memperhatikan, ya satu dengan yang lain ya. Nah, mungkin kita terbatas tapi Tuhan tidak terbatas ya. Mungkin kita kurang sempurna tapi Tuhan sempurna ya. Jadi mari kita saling melayani ya. Jadi dengan apa yang kita ada, ya pikiran kita, tenaga kita, ya, apalagi waktu kita untuk melayani Tuhan dalam hal apapun yang bisa kita lakukan, ya, yang nggak bisa kita lakukan jangan, karena talenta kita masing-masing. Ini ada 5 jari ya, lain-lain toh. Nah, jadi kemampuan kita juga lain-lain, ya, keberadaan kita lain-lain. Jadi apa yang kita bisa kerjakan? Ya, mungkin merawat orang sakit seperti Bartima ya, dikunjungi. Itu namanya kita kan bersaudara dalam Tuhan ya. Kita saudara dalam Tuhan. Kita adalah keluarga Allah. Tuhan senang kalau kita saling mengasihi. Kalau Tuhan mau melayani ya murid-muridnya, melayani banyak manusia yang sakit disembuhkan, susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupi, ya, yang buntu jalan dibuka jalan,
ya, yang lapar dikasih makan sama Tuhan loh. Kita juga harus belajar meneladani Tuhan Yesus. Dikatakan hendaklah kamu murah hati karena aku murah hati. Hendaklah kamu sempurna karena aku sempurna, ya. Kita menuju kepada kesempurnaan. Saya juga belajar, ya. Biarpun berdoa itu juga melayani Tuhan. Tuhan tolong buat timah, tolong ya Tintin, tolong siapa ya. Biarpun saya tidak sebut satu-satu, tapi semua jemaat yang kami layani diberkati Tuhan, ya. Sekolah minggu, remaja, kaum muda, saya kalau berdoa selalu lengkap, ya saudara. Ya. Ya jangan cuma diam berdoa, enggak ya. Boleh berdiam kita menyembah Tuhan, tapi kita harus ucapkan, ya. Keluarga kita, ya, yang belum percaya Tuhan, didoakan famili kita. Mengasihi biasa saudara, tapi firman Tuhan yang luar biasa. Hendaklah engkau mengasihi siapa? Halo? Mengasihi sesama gampang ya. Mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi Tuhan, firman Tuhan ini luar biasa. Hendaklah kamu mengasihi musuhmu, dikasihi kok enak, kok nyimut, kok nyaman. Gitu. Nah ini harus belajar. Menyakiti saya dijelek-jelekkan, difitnah, saya suruh mengasihi. Gitu. Suruh ngasih makan, minum, kasih uang. Duh, siapa bisa? Bisa enggak? Bisa enggak saudara? Halo, jawab, enggak apa-apa, salah enggak dimarahi kok, enggak dihukum. Secara manusia tidak bisa. Sangat sulit. Tapi firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang sulit. Tuhan saya tidak bisa. Masa itu musuh saya Tuhan, itu membenci saya dijelek-jelekkan Tuhan. Saya dihina Tuhan, kok saya mau suruh ngasih makanan, minuman. Kok enak Tuhan. Nah, tetapi ini ya, koma ya, tidak bisa. Tapi koma. Tapi karena Tuhan yang suruh saya Tuhan, saya mau. Tapi tolong saya Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu mata saya ini masih kadang-kadang radang ya, itu loh, kambuh. Beberapa hari yang lalu saya ini mata saya cokot-cokot saudara, tidak bisa tidur saya. Terus saya mau telepon sama cucu saya juga malas telepon itu ya. Terus saya tidak bisa tidur, mulai saya mau tidur sampai pagi jam 4 mungkin. Saya mau turun mau ke kamar mandi, saya malas. Tuhan, saya berteriak saudara, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, darah Yesus, darah saya itu. Nah, itu ya. Jadi selalu sebut nama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus itu. Jangan lupa ada kemenangan, ada kesembuhan ya, berterima ya. Anak mantu cucu enggak ada. Ada satu sobatku. Nah, nyanyian itu penting. Pada waktu saya sendirian. Tapi ada Yesus di sampingku, sekelilingku ada ya berseru Yesus siapa? Akhirnya lama-lama saya ketiduran. Tuhan terima kasih. Suami tidak ada ya, tapi Yesus selalu ada. Jangan berseru manusia, saudara. Manusia bisa bosan, tapi berserulah kepadaku pada masa kesesakan, Tuhan bilang ya. Nah ini loh. Jadi mari sungguh-sungguh saat ini. Dunia ini sudah tidak karu-karuan ya saudara. Di mana baru ini? Tornado di mana itu yang angin lesus tuh? Apa gunanya semua ini? Tuhan bilang apa? Ya. Kalau kamu punya dunia semuanya buat apa? Jiwamu tidak selamat ya toh? Nah, boleh kita kaya punya harta, tapi jangan sampai satu-satunya harta. Tapi katakan tadi nyanyian, satu-satunya Yesus yang menolong kita. Ya. Jadi kita kadang-kadang nyanyi lupa. Tidak boleh marah sama Tuhan, tidak boleh sedih, tidak boleh ngomel ya, tapi selalu bersyukur. Tuhan terima kasih mata saya ini masih belum sempurna. Saya bilang Tuhan adalah dokter segala dokter. Tuhan sanggup menyembuhkan mata yang buta. Saya bilang masa ini kata anak saya Tuhan. Saya bilang hancurkan Tuhan. Katanya profesor, kata saya kering. Tuhan kasih darah Yesus supaya kering, supaya keringnya hilang, hancur. Saya selalu gitu perkatakan yang positif ya, saudara. Belum masih ini seperti ada kayak, tapi puji Tuhan saya percaya ya, lambat laun mata saya sempurna kembali seperti semula, bahkan lebih dari semula ya. Melayani sesama, menyeberangkan jalan ya, ada anak jalanan kasih makanan,
kasih kue. Oh kamu tidak punya uang, kasih uang. Itu namanya melayani, bukan hanya di gereja saja ya. Di dalam gereja, di luar gereja. Keluarga ya, suami istri, anak, mantu, cucu, saling melayani. Jangan saling gontok-gontokannya. Bu Artima yuk dengan sini ya. Nah, Bu Artima ya, di jamaah Tuhan ya. Nah, jadi kita ini hari yang salah ya minta maaf ya. Jangan sampai tersinggungan. Saya dulu tersinggungan saudara, suka marah saya, keras hati saya. Tapi saya mau belajar melalui firman Tuhan yang menggembleng kita adalah firman. Seperti emas lantakan kalau tidak digembleng, tidak tutuk, dibakar, bisa menjadi kalung yang bagus, bisa jadi gelang. Nah, tidak bisa. Seperti kita juga digembleng. Gemblengannya siapa? Ya waktu saya menikah mertua saya, ya gembleng, ya digembleng. Orang luar juga semua. Jadi supaya hidup kita ini lebih sempurna ya saudara ya. Jadi kalau kita digembleng mengalami gesekan kita selalu bersyukur, jangan kita marah ya. Nah ini bertambah, tambahlah selangkah Tuhan beriku percaya. Itu tambah selangkah, tambah. Seperti jalan ini ke sana tidak bisa kalau kita tidak jalan pelan-pelan ya. Oh saya mau ke sana tapi tidak jalan-jalan, tidak berusaha. Nah tambah selangkah supaya kita bisa menuju kepada kesempurnaan ya. Jadi mari sama-sama kita belajar ya. Tuhan sendiri yang di surga mulia, suci, kudus ya, mau turun ke dunia ini. Nah itu loh, menyerupai manusia. Kalau Tuhan turun dari surga seperti bidadari, takut enggak saudara? Takut ya. Tapi turun ke dunia turba seperti Bapak Presiden siapa? Jokowi ya, turba di sawah, di pasar, di mana itu. Jadi mau membaur. Jadi kita tidak takut ya. Nah, untuk menyerupai seperti manusia, supaya manusia ini mendapat keselamatan ya, dihiburkan, dikuatkan ya. Jadi apa yang ada pada kita ya, kekayaan ya, kepinteran, bikin kue, ayo. Nah itu namanya tidak boleh disimpan sendiri, harus membagi ya. Tenaga kita mungkin antar jemput, seperti mantu saya itu antar jemput jemaat ya. Dulu Pak Budiman, Pak Randy itu juga melayani. Segala sesuatu tuh apa yang kita kerjakan dikatakan tidak sia-sia ya. Dikatakan melayani itu bukan penghinaan, dikatakan satu kehormatan. Dihormati sama Tuhan ya. Kalau saudara melayani Tuhan, ikut Tuhan. Coba ya saya bacakan, saya ingat ayat itu. Yohanes 12:29. Yohanes 12:29 ya. Yohanes, Injil Yohanes 12 ya. 12 dan 12 ya. Ayat 29. Demikian firman Tuhan. Oh, bukan ya. Yohanes 26 maaf. 26 ya. 26 maaf. Barang siapa melayani aku Tuhan ya, A besar, ia harus mengikut aku. Nah itu loh, melayani Tuhan. Tidak boleh jauh dari Tuhan, harus ikut kemana? Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya ya toh. Jadi barang siapa melayani aku Tuhan, ia harus tetap mengikut aku. Kemana aku pergi ikut toh, supaya tidak kesasar. Seperti Bu Artima, mana rumahnya Bu? Kalau tidak ikut Bu Artima tidak tahu ya, mana Bu sana. Loh, tapi kalau Bu Artima yang memimpin, pasti sampai ke rumahnya Ibu Artima ya. Nah ini. Dan ini, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nah, melayani Tuhan setia berarti selalu ikut Tuhan ya, mengikut Tuhan ya. Jangan sampai kita gewar karena sesuatu, mungkin ekonomi, mungkin karena gangguan anak, suami, terus ya lari dari Tuhan. Tidak boleh, harus mengikut ya. Bu Artima yuk dekat sini ya. Ikut Yesus kemana Yesus berada ya. Ini terakhir. Barang siapa ini? Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Barang siapa melayani Tuhan, dihormati
Nah itu, jadi bukan penghinaan pelayanan ya. Ada moto itu, ya pelayanan apa tuh? Apa namanya tuh? Satu penghormatan ya. Saya dulu pernah ikut camp apa itu. Jadi bukan suatu penghinaan ya. Bukan dilecehkan tapi satu melayani itu lebih dikatakan mana yang lebih baik, melayani apa yang dilayani. Tuhan katakan ya. Tuhan sendiri mau melayani. Jadi yang baik, yang dihargai adalah yang ya juga bosnya dihormati, tapi pelayanan itu sangat penting ya. Nah, jadi harus menghormati ya. Jadi satu penghormatan ya kalau kita melayani Tuhan. Jadi mari sama-sama kita belajar melayani Tuhan dalam hal rohani dan melayani juga dalam jasmani ya, sesama kita ya. Memberikan korban untuk tamu, ada tamu. Dulu kalau suami saya ada itu, ya kalau Sabtu itu pasti ada tamu minggu depan. Beberapa jemaat bawa makanan, bawa kue, bawa minuman dan sebagainya, buah-buah ya. Itu melayani, jadi banyak hal melayani itu ya. Menurut kekuatan kita masing-masing ya. Jadi melayani itu penting ya. Biarpun tetangga kita jahat pada kita, benci pada kita tidak boleh benci. Berilah dia makanan. Nah itu, kasihlah musuhmu. Oh, lha apa ngekek iku? Iku biar aku medit jahat. Nah, tidak boleh. Berarti tidak punya Kalau punya firman pasti bisa. Kalau perlu dipeluk, dicium. Perempuan sama perempuan. Ya saudara, nah itu. Tidak bisa, aduh hati sakit di mana? Di sini ya. Nah, tapi kalau kita punya firman, penuh dengan firman Tuhan, katakan kalau engkau mau ikut aku harus menurut perintah-perintahku, seperti anak dan orang tua ya. Anak harus nurut orang tua. Karena orang tua yang melahirkan. Kalau tidak nurut orang tua, tidak bisa enak. Ya, kita harus nurut Tuhan, pasti enak jalannya lurus, tidak bengkak-bengkok. Seperti anak kecil tentu tidak mau jalan sendiri. Nah, akhirnya ketabrak. Sudah nah itu, tidak mau dituntun, mau lepas. Ya, jadi semua kita mari saling melayani. Saling mengasihi ya. Seperti pribadinya Yesus. Kita jadi berkat. Kamu adalah garam dunia, terang dunia. Itu firman. Garam itu menggarami ya. Yang busuk, yang dalam dosa kita mari dinasehati. Ojo ngono Bu ya Pak. Ini loh Pak, aku punya firman Tuhan ya Pak. Supaya itu namanya melayani. Permisi, ada pengemis, ada pengamen, anak jalanan itu juga kita harus layani. Bukan hanya kasih uang, kasih firman Allah ya. Itu, kasih masukan. Puji Tuhan ya. Waktunya mungkin sudah hampir habis. Tuhan memberkati kita semua ya. Sebentar ya. Ya, sudah ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan itu akan dihormati oleh Bapa. Ya, jadi segala jeripayah kita di dunia ini tidak akan hilang. Galakan 1 Korintus, kalau salah 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Segala jeripayahmu tidak sia-sia. Ya, itu firman. Kalau kita penuh firman Tuhan, kita bisa berbuat apa yang Tuhan mau. Ya. Semua diberkati ya. Biarpun mungkin hidup sederhana saat ini, tetapi bisa makan sudah bisa bersyukur. Sampai saat ini saya tidak kekurangan. Biarpun makan sederhana, kadang juga makan yang enak. Ya, diajak jemaat, diajak anak mantu cucu. Boleh sekali-sekali makan enak ya. Masa makan permisi kate tempe tahu terus sama sayur. Sekali-sekali makan kepiting. Mama tidak boleh makan kepiting, enggak. Ya kalau satu porsi tidak boleh ya. Namanya kepingin ya. Biar cocoknya. Ya. Jadi ada waktunya makan tempe tahu, sayur, bersyukur sayur sehat. Zaman dulu Daniel makan sayur-sayuran, sehat, kuat, hikmat dan lah. Makan ikan salmon biar pinter. Permisi kata, kalau Tuhan tidak adil, yang tidak punya, tidak bisa pinter. Ayo, makan salmon, ikan salmon mahal.
Bukan, jangan lupa hikmat dari boleh makan salmon punya uang kok. Ya, biarpun makan sayur tahu tempe. Kalau Yesus memberikan hikmat pasti anak tukang becak jadi dokter. Loh, ada saudara. Berarti Tuhan itu adil, ya. Selalu kita fokus kepada Tuhan, ya. Jangan fokus kepada dunia ini yang tidak menentu, ya. Ayo saya akan nyanyikan nyanyian, ya, yang sangat indah menyentuh hati saya. Tapi saya maaf ya Aaron, tidak latihan sama apa namanya ini? Apa sih namanya? Musik ya. Saya akan ambil di sini aja. Nyanyian ini gini ya saudara. Lebih indah melayani Tuhan daripada yang lain ya. Ini nyanyian lama tapi saya tidak tahu digerakkan kok ingat nyanyian ini. Saya ketik di Google, loh kok ada Tuhan terima kasih. Ya, sebentar ya. Mana? Sik. Kok hilang sih? Sebentar. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Amin, haleluya. Indah bagiku telah aku tinggalkan, kasih dalamku telah ku lepaskan, asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Haleluya. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terindah dari semua. Lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalannya, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Indah dalamku Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terindah dari semua. Itu terindah dari semua. Itu terindah. Siapa di sini yang masih muda-muda mau sekolah Alkitab melayani Tuhan? Ya, saya lupa itu. Tuhan bilang katakan pada murid-muridnya, kamu melayani aku apa pernah kekurangan?
Murid-muridnya bilang tidak. Saya lupa gimana ayat tadi ya. Lupa saya nih. Ya, orang tua ya, lupa. Nah ini. Lukas tambah 1, es krim atau es puter ya. Atau puding. Lupa saya tadi ingat ya. Apakah pernah kekurangan? Ya manusia ada kekurangan ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lukas 22. Coba baca. Lukas, maaf ya saya tambah 1 karena saya lama tidak khotbah ya. Lukas pasal 22, 35. 22, 35. Ini ya, saya tidak pernah kekurangan ikut Tuhan. Biarpun awalnya kecil, tapi di akhir besar. Gereja yang jelek, sekarang bagus. Semua dari Tuhan ya. 35. Aku mengutus kamu dengan tiada tidak membawa pundi-pundi, tidak bawa apa-apa. Bekal dan kasut. Adakah kamu kekurangan apa-apa? Tuhan tanya kepada murid-muridnya ya. 36. Jawab mereka, suatu pun tidak. Nah ini, tidak kekurangan ya. Katanya kepada mereka. Nah itu ya, sudah cerita situ aja. Tidak kekurangan. Seperti saya contoh, seperti Debbie Basir ya. Ya, dia keluar dari rumah tidak bawa apa-apa saudara. Tapi sekarang siapa yang sering lihat Debbie Basir? Khotbahnya, mesbah doa, mesbah syukur, siapa? Duh, nggak ada. Ketik Debbie Basir, ya. Enggak, bukan contoh. Sekarang tenar ya kemana-mana ya. Jadi Tuhan asal kita ikut Yesus. Jangan belak-belok ya. Ikut Yesus kemana saja. Melayani Tuhan. Sampai akhir hidup. Apapun yang terjadi tetap iring Yesus. Karena Yesus tak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Saya sudah didampingi Bapak Gembala ya. Maaf kalau mungkin kepanjangan ya. Tuhan berkati kita semua ya. Sangat senang sekali kalau kita melayani Yesus, melayani keluarga, melayani sesama ya, saling mengasihi ya. Saling mengampuni, memaafkan ya. Jangan ada kebencian, iri hati ya. Dan semuanya kita harus tetap ada kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan. Sekian firman Tuhan dan saya berserahkan kepada Bapak Gembala. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kami sama-sama mengangkat tangan dalam hadirat-Mu Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan. Suatu kehormatan kami bisa melayani Tuhan. Melayani sesama karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami semua. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang punya kuasa surga dan bumi. Mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia sama seperti kami. Kami juga mau melayani Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami mau terus percaya, terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan, studi, pelayanan kami. Gereja kami, kota kami, negeri kami, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pertobatan yang besar terjadi. Roh takut akan Tuhan melanda negeri kami. Terima kasih. Berdoa untuk pemimpin kami, memimpin rakyat dengan takut akan Tuhan dan mengasihi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.